Lukisan alam Indonesia di pagi hari selalu penuh nuansa keindahan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Alam tidak hanya menyuguhkan keindahan, namun juga menyimpan banyak ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu yang luar biasa hari ini? Masih semangat kan? Perkenalkan, nama saya Sofa Fijria Amalia, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 79. Saya adalah guru kelas 4 di SD Negeri Gabugan 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil dari kegiatan yang saya lakukan selama aktualisasi dan habituasi Latsar CPNS tahun 2022 di SD Negeri Gabugan 1. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat kepada Bapak Ibu guru untuk memajukan pendidikan di tanah air kita yang tercinta ini. SD Negeri Gabugan 1 yang beralamatkan di Desa Pantirejo adalah salah satu SD negeri di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen yang berakreditasi A. Letaknya yang strategis membuat SD Negeri Gabugan 1 masih memiliki murid yang jumlahnya banyak, yaitu 125 siswa. Pertama kali menapak di sekolah ini, dalam hati saya berjanji, semoga suatu saat saya membawa perubahan dalam hal kebaikan dengan menjadikan SD Negeri Gabugan 1 sekolah yang lebih baik dan maju. Selama mengajar di kelas 4, saya menemukan kendala bahwa nilai matematika pada peserta didik masih rendah. Apalagi setelah masa pandemi COVID-19 yang selama 2 tahun pembelajaran dilaksanakan secara daring. Hal ini tentu sangat berdampak pada mutu pendidikan. Kemudian saya berpikir untuk menemukan sebuah ide dan inovasi dalam menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, pembelajaran yang saya rencanakan saya tulis di dalam RPP yang mengimplementasikan nilai adaptif. Selanjutnya, RPP yang telah disusun dikoordinasikan dengan rekan sejawat dengan mengimplementasikan nilai kolaboratif. Selanjutnya, RPP tersebut juga saya konsultasikan dengan mentor dengan mengimplementasikan nilai harmonis. Saya mendapat saran, masukan, dan arahan dari beliau. Setelah RPP disahkan dan disetujui oleh kepala sekolah, kegiatan selanjutnya adalah menyusun bahan ajar dengan mengimplementasikan nilai adaptif. Bahan ajar yang disusun yaitu e-modul yang berformat flipbook. Dalam menyusun bahan ajar, saya juga berkoordinasi dengan rekan sejawat dengan mengimplementasikan nilai harmonis. Saya juga berkonsultasi dengan mentor dengan mengimplementasikan nilai akuntabel. Atas saran, masukan, dan arahan dari beliau, bahan ajar e-modul ini saya sempurnakan kembali dengan mengimplementasikan nilai kompeten. Kemudian link e-book saya bagikan ke peserta didik melalui WhatsApp group dengan mengimplementasikan nilai kolaboratif. Selanjutnya, saya mencari referensi dan juga bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat media pintar secara kolaboratif. Setelah mendapatkan segala bahan yang dibutuhkan, saya membuat media pintar dengan mengimplementasikan nilai kompeten. Selanjutnya, media tersebut saya konsultasikan dengan mentor dengan mengimplementasikan nilai akuntabel. Setelah dikonsultasikan, kemudian saya menyempurnakan media pintar dengan mengimplementasikan nilai kompeten. Berikut adalah tampilan media pintar. Media pintar merupakan media pembelajaran yang dikembangkan dari aplikasi PowerPoint yang dibuat menjadi lebih interaktif. Materi ajar disampaikan dengan didukung
adanya gambar, audio, dan video. Ini merupakan media yang menarik bagi peserta didik sekolah dasar. Sebelum melaksanakan pembelajaran, saya menyusun soal post-test dengan menerapkan nilai kompeten. Assalamualaikum. Sebelum pembelajaran dimulai, saya menyiapkan sarana prasarana pendukung media pinter dengan mengimplementasikan nilai berorientasi pelayanan. Ketua kelas memimpin doa, dengan ini mengimplementasikan nilai akuntabel. Untuk menambah semangat, saya mengajak anak-anak untuk bermain tepukan. Kemudian peserta didik mengerjakan soal pretest secara mandiri, dengan ini mengimplementasikan nilai akuntabel. Kegiatan selanjutnya yaitu peserta didik menyimak pelajaran materi dengan menggunakan media pinter. Terlihat anak-anak sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran karena mereka tidak hanya duduk diam mendengarkan penjelasan materi dari guru, namun mereka juga dapat melihat gambar, menonton video, dan mendengar audio. Dengan ini mengimplementasikan nilai loyal. Setelah menyimak penjelasan materi, anak-anak menjawab kuis interaktif yang ada di media pinter. Dengan ini mengimplementasikan nilai adaptif. Selanjutnya anak-anak melakukan praktek untuk materi pecahan. Dengan ini mengimplementasikan nilai adaptif. Selanjutnya anak-anak bermain ice breaking. Dengan ini mengimplementasikan nilai harmonis. Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan game pembelajaran yang seru dan menyenangkan. Dengan ini mengimplementasikan nilai harmonis. Kemudian anak-anak mengerjakan soal post-test. Dengan ini mengimplementasikan nilai akuntabel. Setelah pembelajaran selesai, anak-anak mengisi angket respon untuk menilai pembelajaran menggunakan media pinter. Dengan ini mengimplementasikan nilai kolaboratif. Berdasarkan hasil respon pembelajaran, anak-anak menilai bahwa pembelajaran menggunakan media pintar ini sangat seru, menyenangkan, modern, dan mendapat nilai bagus. Gimana belajarnya hari ini? Seru, menyenangkan, nilaiku jadi bagus, banyak gamenya dan senang sekali. Kegiatan terakhir adalah saya menginput dan menganalisis hasil evaluasi. Dengan ini mengimplementasikan nilai akuntabel. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan aktualisasi dan habituasi disusun dalam laporan aktualisasi dan dilaporkan kepada mentor. Dengan ini mengimplementasikan nilai loyal. Bahagia itu ketika melihat mereka, anak didik-didikku, menjadi insan yang cerdas dan berakhlak mulia. Semoga ilmu yang kalian pelajari memberikan manfaat kepada kalian semua di dunia dan di akhirat. Butuh ketekunan untuk menyelesaikan program tersebut, tetapi menyerah bukanlah jalan yang akan kutempuh dalam perjuangan yang masih dini ini, karena orang yang meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah dalam berusaha.